Ya, PDIP setelah kadernya secara massal mengundurkan diri di DPC Kabupaten Subang, kini di internal sendiri kelihatan tidak solid dan tidak satu suara. Ya. Jadi pada ngomong sendiri-sendiri sesuai dengan persepsinya masing-masing. PDIP makin seru nih. Terkesan tidak solid ya. Nanti biar ada video kami solid. Solid. Kenapa kemudian kita berasumsi PDIP terkesan tidak solid? Ya, karena video ini. Rencana undangan di IKN pada tanggal 17 Agustus mendatang untuk memperingati proklamasi kemerdekaan RI, sejauh ini yang kami tahu sampai hari ini kami belum menerima undangan terkait, sehingga tentunya tidak bisa menjadi basis pertimbangan apakah akan hadir atau tidak, karena undangan pun belum kami terima. Megawati datang nggak Pak ke 17 Agustus di KN Pak? Nanti. Ya undangan udah diterima. Ya. Undangan udah diterima Pak? Ya. Satu sisi si Aryo, politisi dari PDIP, belum menerima undangan ketika ditanya wartawan tentang kehadiran Megawati di acara peringatan HUT RI ke-79 di IKN. Nah, undangan aja belum diterima. Ya bagaimana kita bisa memutuskan hadir apa nggak hadir? Tapi di beberapa jam yang berbeda, Hasto ketika ditanya wartawan menyatakan bahwa belum ada keputusan untuk hadir atau tidak hadir. Yang paling pasti undangan sudah diterima. Ya. Model-model kayak begini kemarin juga kita rasakan betul pada saat Pilpres. Antar politisi PDIP, antar elit PDIP, pada ngomong sendiri-sendiri, satu dengan yang lain nggak match. Keren ya? Keren, karena semua orang pengen ngomong. Jadi, hai! Hanya masalah menyikapi undangan udah diterima apa belum aja kan, lain-lain kan, beda-beda kan. Itu luar biasa PDIP. Aduh, ya Allah. Ini kemarin salah satu dari sekian banyak penyebab kalahnya Pilpres 2024. Ya Allah. Kita tahu banyak komentar berseliweran dari elit PDIP yang kemudian itu beda-beda jadi menyebabkan itu blunder. Oke, ternyata tidak hanya masalah undangan upacara HUT RI di IKN untuk Megawati. Ketika dikonfirmasi atau ditanya awak media tentang sikap dan komentarnya Jokowi yang meminta maaf di Istana Negara malam kemarin, ditanggapi juga beragam oleh PDIP. Dan ini sekaligus menunjukkan ketidaksolidan PDIP sih. Coba kita simak ya. Dengan semua baik. Yang tidak baik itu cuma dengan Jokowi. Karena apa? Karena dia memilih membakar rumahnya sendiri. Ya, untuk kepentingan dia dan keluarganya. Menurut saya ya, hampir semua kepala pemerintahan atau di dunia di masa akhirnya itu secara itu pasti menyampaikan permohonan maaf. Di satu sisi, Deddy Sitorus, ya karena perseteruan antara PDIP dengan Jokowi sulit untuk dipersatukan. Dia juga menyampaikan bahwa permintaan maaf Jokowi tidak tulus. Sementara elit lain, Ahok, ya itu hal yang biasa. Semua orang juga melakukan itu. Pemimpin-pemimpin dunia, apapun masalahnya pada saat mereka menjabat, tetap semuanya pada akhir masa jabatannya selalu mengucapkan permintaan maaf itu kepada rakyatnya. Itu biasa banget. Dan Ahok sendiri juga meminta maaf pada saat dia akhir masa jabatan gubernur DKI kemarin. Ya, beda kan? Beda. Siapa yang lebih elegan? Ya udah nilai aja sendiri. Itulah kalau merespon sesuatu dengan nafsu, ya, merespon sesuatu dengan wah tergopoh-gopoh emosi, wah pengen cepet-cepet merespon, antagonis.
Deddy Sitorus kan terkenal antagonis nih. Antagonis terus ya, Ded ya. Gua demen lu menyerang Jokowi terus. Gua demen lu harus menyerang Jokowi terus. Jangan sampai enggak. Jangan sampai tidak. Ya, sampai dengan pilkada besok dan seterusnya sampai dengan pemilu 2029. Ini penting banget. Harus nyerang Jokowi terus, harus. Jadi gampang nanti rakyat untuk menghindari calon yang diusung oleh PDIP ya untuk tidak dipilih. Ya. Itu loh maksud gue. Oke ya, coba kita simak elit PDIP yang lain. Perjuangan tidak ingin terlalu menghiraukan atau tidak ingin terlalu menganggap serius hal ini karena memang semuanya sudah cukup terlambat. Menurut saya ya, hampir semua kepala pemerintahan atau di dunia di masa akhirnya itu secara itu pasti menyampaikan permohonan maaf. Jokowi dibilang terlambat menyampaikan maaf. Emang menyampaikan maafnya ke PDIP? Ya enggak lah, ngapain? Penting amat. Nggak penting. PDIP itu nggak penting bagi Jokowi. Nggak penting juga buat rakyat. Apaan? Penting amat. Sudah terlambat. Emang mau minta maafnya ke lu? Ya enggak lah. Meminta maafnya ke rakyat Indonesia. Itu juga yang merasa menjadi rakyat Indonesia. GR amat. Emang mau minta maaf ke lu? Terlambat. Delmu bodong. Aduh, sok banget, pede banget. Emang Jokowi meminta maaf ke PDIP? Ya enggak lah. Jokowi meminta maaf ke Megawati? Ya enggak lah. Meminta maaf ke rakyat Indonesia. Nggak ada itu meminta maaf ke PDIP. GR banget sih. Terlambat. Emang mau minta maaf ke lu? Terlambat. Nggak penting lu mah. Ciko. Dan tahu ya, nih Ciko aja beda nih sama Ahok nih. Ahok ini biasa banget kayak begitu. Memang semua orang juga melakukan itu dan memang harus begitu. Kenapa? Siapa yang bilang terlambat? Terlambat ke ngucapin maaf ke siapa? Ngucapin maaf ke lu juga enggak. Terlambat. Delmu bodong. Oke, coba kita simak yang lain. Kebijakan-kebijakan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat. Dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dulu. Menurut saya ya, hampir semua kepala pemerintahan atau di dunia di masa akhirnya itu secara itu pasti menyampaikan permohonan maaf. Karena pasti secara dunia ya semua pasti kok. Saya juga mengakhiri jabatan, saya juga mohon maaf. Saya keluar dari tahanan juga saya mohon maaf. Sama polisi mungkin ada hilaf, sengaja nggak sengaja menyakiti mereka gitu kan. Tahu ya Hasto ya? Lu sekjen tidak lebih pintar dari Ahok. Lu pintaran Ahok, toh. Lu pintaran Ahok kemana-mana. Mempertanggungjawabkan ke rakyat. Ya iyalah, lu rakyat emang lu. Semua juga akan dipertanggungjawabkan. Alamak. Aduh, gedabrus omongannya. Aduh, ternyata pintaran Ahok, cerdasan Ahok, toh. Kirain cerdasan lu, toh. Toh, Hasto. Lo kok jauh banget pola pikirnya sama Ahok. Oh ya, ternyata Ahok jauh lebih objektif ya. Sementara Hasto, ya Allah, Hasto. Nih, sampai contohkan oleh Ahok bahwa pada saat Ahok selesai masa jabatannya menjadi gubernur DKI, sama Ahok juga melakukan hal itu. Pamit memohon maaf ke rakyatnya. Nah, jangankan itu, pada saat Ahok keluar dari penjara pun, dia juga meminta maaf kepada petugas-petugas penjara, kepada para napi lainnya. Ya, tapi ini kan mengajarkan kamu, jika nanti kamu masuk penjara, ya harus melakukan seperti yang Ahok lakukan, kan udah dikasih contoh, ya. Ini Ahok nih, kenapa masih pamitan dari penjara diceritain? Apa memberikan sinyal kalau suatu saat nanti Hasto juga pamitan dari penjara? Diajarkan supaya meminta maaf. Ada-ada aja nih. Ya, tuh udah diajarin sama Ahok tuh. Tidak hanya jadi pemimpin,
pada saat nanti keluar dari penjara, udah dicontohin sama Ahok tuh. Ya, supaya juga meminta maaf ke sipir, ke petugas yang lainnya, ke narapidana yang lainnya. Gitu, toh. Udah ngerti ya? Ya udah, kalau udah ngerti, nanti nunggu undangan selanjutnya dari KPK. Ini Hasto lihat video gua ketar-ketir ini. Udahlah, daripada membuat stres Hasto ketika melihat video saya, kasihan, kita sudahi. Kita sudah tahu di internal PDIP, jadi seperti ini. Kalau seperti ini, tanggal 27 November masih mau memilih calon yang diusung PDIP? Pilkada serentak seluruh Indonesia? Masih? Enggak lagi. Ya, bagus. Tanggal 27 November, Pilkada serentak seluruh Indonesia, kita tidak akan memilih calon kepala daerah yang diusung oleh PDIP. Sepakat, sepakat, sepakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.